Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kita terus melanjutkan devotion tentang bersaksi tentang Kristus bagi bangsa-bangsa. Haleluya, dan hari ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau anugerahkan kami satu hari lagi untuk kami jalani. Namun kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan indah hari ini. Kami mau terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami baca, yang kami percakapkan, yang kami dengar, yang kami renungkan, menerangi hati pikiran kami, menggerakkan kami dan memampukan kami untuk terus menjadi saksi Kristus bagi bangsa-bangsa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan satu ayat dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang berbuat jahat, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pada ayat ini ada satu cara bersaksi setiap hari. Karena itu, renungan hari ini saya beri judul bersaksi tanpa kata setiap hari. Kesaksian yang paling kuat bukan hanya melalui kata-kata. Jadi kalau kita mendengar bersaksi, pasti kita selalu berpikir, bagaimana saya menyampaikan menggunakan kata-kata. Tetapi setelah kita membaca ayat tadi, ternyata kita bisa menjadi saksi bagi Kristus setiap hari tanpa kata-kata. Yaitu melalui kehidupan sehari-hari yang memancarkan karakter Kristus, alias melalui perbuatan kita. Seperti yang diungkapkan dalam ayat tadi, bagian terakhir. Mereka dapat melihat perbuatanmu. Siapa mereka dikatakan tadi? Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Alias bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Bangsa lain yang tidak mengenal Kristus. Dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi, kita dapat bersaksi setiap hari tanpa kata-kata. Tetapi melalui perbuatan yang baik. Sehingga yang melihatnya memuliakan Allah. Ada seorang Kristen yang setiap hari bersaksi kepada tetangganya. Bertahun-tahun tetangganya menolak. Bahkan mentertawakan, bahkan mengejek. Tetapi suatu hari ketika tetangganya itu mengalami kesulitan, ia datang mengetuk pintu rumah orang Kristen itu dan berkata, "Saya menginginkan Tuhan yang kamu percayai." Bukan hanya kata-kata yang menyentuh hatinya, tetapi ternyata karakter, perbuatan, perlakuan orang Kristen ini, sikap, perbuatan orang Kristen ini setiap hari yang menjadi kesaksian nyata. Sehingga orang tertarik, mencari tahu, dan mau mempercayai Tuhan yang dipuji, yang disembah oleh orang percaya, yaitu oleh kita semua. Seringkali orang tidak membaca Alkitab, tetapi membaca hidup kita. Ya, orang yang belum percaya, bangsa-bangsa lain, orang yang belum mengenal Kristus, kan menghindari membaca Alkitab. Jangan berharap mereka menjadi percaya karena membaca Alkitab.
tetapi mereka bisa menjadi percaya karena membaca hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Apakah hidup kita setiap hari bisa membuat orang ingin mengenal Kristus? Atau justru menjauhi Kristus? Kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, untuk bersaksi setiap hari tanpa kata. Bersaksi melalui karakter yang baik, karakter yang benar. Orang lain melihat kita dari integritas, dari kesabaran, kesetiaan, kerendahan hati. Bukan sekedar slogan rohani, tetapi menjadi fakta dan bukti ada Kristus dalam hidup kita. Seringkali integritas dipercakapkan dan kita mengatakannya. Kita ngomong tentang kesabaran, kita ngomong tentang kesetiaan dan kerendahan hati. Tetapi jika orang lain tidak melihat fakta itu dalam hidup kita, maka ini bisa dikatakan omong kosong. Tetapi kalau ini menjadi kenyataan, maka orang yang tidak percaya bisa merasakan. Ternyata ada orang yang berintegritas, ada orang yang sabar, ada orang yang setia, ada orang yang rendah hati, ada orang yang mengampuni. Dan nilai-nilai itu, kebenaran itu bukan slogan rohani. Yesus pernah berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya yang melihatnya memuliakan Allah. Kesaksian bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di pekerjaan, kala sedang bermedsos, dan di jalan, dimanapun kita berada. Setiap kali kita memilih kesucian daripada kompromi, setiap kali kita memilih melakukan yang benar dan setia kepada kebenaran, mempraktekkan kebenaran, kita sedang memberitakan Kristus tanpa kata-kata. Kita sedang menjadi saksi Kristus tanpa kata-kata. Yang kedua, bersaksi melalui perbuatan baik yang nyata. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12 ini menekankan bahwa perbuatan baik dapat membuat orang lain memuliakan Allah. Perbuatan baik bukan untuk pamer, tetapi untuk menyatakan kasih Allah yang dapat dirasakan oleh orang yang belum percaya. Beberapa tindakan sederhana seperti menolong tanpa diminta, mengampuni tanpa syarat, menjadi teman bagi yang tersisih, menjadi teman bagi yang ditinggalkan, yang terpinggirkan, yang diasingkan, yang dianggap tidak bernilai. Tetapi kita mengasihi mereka, lalu mendoakan diam-diam orang yang menyakiti kita. Kadang-kadang perbuatan baik kecil menjadi suara Injil yang paling lantang. Mari kita bersaksi setiap hari tanpa kata, tapi melalui perbuatan nyata. Bukankah kasih bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan, yaitu perbuatan yang benar, yang bersumber dari firman Allah. Yang ketiga, bersaksi bahkan di tengah fitnah dan ketidakadilan. Ya, orang-orang percaya dalam Alkitab seperti hanya Rasul Paulus mengalami ketidakadilan, tapi justru ketika diperlakukan tidak adil, ketika mengalami penderitaan, diperlakukan yang menyakitkan, ia dapat bersaksi. Orang percaya bisa bersaksi, kita pun bisa bersaksi ketika difitnah dan ketika mengalami ketidakadilan. Alkitab berkata, apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang berbuat jahat. Wow, kalau kita difitnah, kita bisa bersaksi karena kita terus melakukan perbuatan yang baik. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, fitnah dengan fitnah, benci dengan benci, tetapi justru dengan kebaikan. Kesaksian terbesar terlihat bukan ketika semuanya baik, tetapi ketika kita dibalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi ketika kita dibalas kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita dirugikan, tapi kita tetap jujur. Kita disakiti, tetapi kita tetap mengasihi. Itulah momen ketika orang dunia mulai bertanya, siapa Yesus?
Sesungguhnya yang membuat kamu berbuat demikian. Kadang fitnah menjadi panggung yang Tuhan sediakan untuk kita bersaksi tentang Kristus. Mari kita bersaksi setiap hari, kali ini tanpa suara, tetapi menggunakan kata-kata. Kiranya hari ini Tuhan memakai kita semua untuk bersaksi setiap hari tanpa kata-kata. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik hari ini Kau anugerahkan pada kami. Sesuai firman hari ini, sesuai yang kami renungkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa bersaksi hari ini. Kalau kami tidak mampu bersaksi dengan kata-kata, kami mau bersaksi dengan perbuatan nyata. Perbuatan dari kebenaran yang Kristus ajarkan kepada kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, kalau perbuatan kami menjadi batu sandungan bagi mereka. Hari ini kami mau memulai, melanjutkan dan meneruskan, bersaksi tentang Engkau melalui perbuatan baik seperti yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Sampai jumpa dan teruslah bersaksi tanpa kata-kata.